Amerika Serikat merupakan ancaman nyata bagi dunia jika benar-benar terjadi perang nuklir. China menuding bahwa AS saat ini bertanggung jawab terhadap konflik yang terjadi di sejumlah negara. Juru bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok Zhang Xiaogang mengatakan bahwa AS membuat keputusan yang tidak bertanggung jawab dalam upaya mempertahankan hegemoninya, termasuk dengan mengintimidasi masyarakat internasional dengan persenjataan nuklirnya. Washington dan Tokyo memainkan kartu ancaman militer China untuk membenarkan tindakan mereka, menurut Zhang Xiaogang, yang menekankan bahwa tindakan tersebut hanya memicu konfrontasi blok dan merusak perdamaian dan stabilitas regional. Dengan persenjataan nuklir terbesar di dunia, dan strategi yang mengizinkan penggunaan senjata nuklir pertama, AS menimbulkan ancaman nuklir terbesar bagi dunia, kata Xiaogang dikutip dari Al-Mayadin. Menurut Pentagon, salah satu pokok bahasan yang dibahas dalam pertemuan pencegahan yang diperpanjang adalah ekspansi persenjataan nuklir China. Korea Utara, Iran, China, dan Rusia dimasukkan sebagai 4 kemungkinan lawan untuk perencanaan senjata nuklir dalam Strategi Pertahanan Nasional (NDSAS) terbaru, yang dirilis oleh Pentagon pada tahun 2022 bersama dengan tinjauan postur nuklir dan tinjauan pertahanan rudal. Lebih jauh, dengan mengizinkan penggunaan senjata tersebut untuk menggagalkan serangan konvensional, hal itu membuka pintu bagi serangan nuklir pertama. AS dan Moskow menandatangani Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah (INF) yang melarang kedua negara membuat dan menyebarkan jenis rudal berbasis darat berkemampuan nuklir tertentu. Pada tahun 2018, AS mengumumkan penarikannya dari perjanjian tersebut. Washington mengklaim saat itu bahwa mereka membutuhkan senjata jenis ini, sebagian karena Tiongkok tidak terikat pada fakta bilateral INF. Perjanjian START saat ini, yang dijadwalkan berakhir pada tahun 2026, adalah fakta bilateral terakhir yang mengikat secara hukum yang membatasi persediaan nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia. Rusia secara resmi menarik diri dari START baru tahun lalu, menyalahkan kebijakan AS yang bermusuhan, tetapi berjanji untuk menegakkan ketentuan dasar perjanjian tersebut, yang mencakup batasan senjata nuklir dan sistem pengiriman. Zhang menyatakan bahwa keputusan dan tindakan AS yang tidak bertanggung jawab telah mengakibatkan meluasnya risiko nuklir, dan upayanya untuk mempertahankan hegemoni dan mengintimidasi dunia dengan tenaga nuklir telah sepenuhnya terungkap, seraya mencatat bahwa kerjasamanya baru-baru ini dengan Jepang memperburuk ketegangan regional dan meningkatkan risiko penyebaran nuklir dan konflik nuklir. Akhir bulan lalu, pejabat pertahanan dan diplomatik Jepang dan AS sepakat untuk meningkatkan kerjasama militer dengan meningkatkan komando dan kendali pasukan AS di Jepang dan meningkatkan produksi rudal berlisensi Amerika. Mereka mengutip apa yang mereka anggap sebagai ancaman yang berkembang dari Tiongkok sebagai tantangan strategis terbesar. Namun awal bulan ini, penjabat asisten Menteri Pertahanan AS untuk kebijakan luar angkasa Vipin Narang mengindikasikan bahwa Amerika Serikat mungkin perlu menilai kembali persenjataan nuklir dan posturnya jika perkembangan nuklir Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara tidak berubah. Narang mengatakan pada sebuah acara yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) bahwa jika tidak ada perubahan dalam lintasan nuklir RRC, Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara, kita mungkin mencapai titik di mana perubahan dalam ukuran atau postur pasukan kita yang dikerahkan saat ini diperlukan, menambahkan bahwa sekarang tidak perlu lagi menambah persediaan nuklir AS, tetapi modifikasi pada jumlah kemampuan yang dikerahkan mungkin diperlukan jika musuh terus melanjutkan jalur mereka. Penjabat asisten sekretaris juga mengklaim bahwa AS akan terus mematuhi pembatasan New START untuk sisa perjanjian selama mereka yakin Rusia melakukan hal yang sama.